Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bayan, Bapak Dr. Rafiq Nur Hadi, MAG, yang saya hormati Kepala Pondok Pesantren Darul Arqam, Bapak Ustadz Fakhri Al-Fakih, MH, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Yono, Ustadzah Erlinda, MPD, yang saya hormati perwakilan Wali Santri Ustadz Sumarjo, Esfil MPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, seluruh wali santri baru kelas 7 Pondok Pesantren Darul Arqam SMP Muhammadiyah Jono. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh santri, santriwan, santriwati yang baru Pondok Pesantren Darul Arqam SMP Muhammadiyah Jono, dan Bapak Ibu semuanya seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Mari rasa syukur kita ungkapkan dengan lafal kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan para santri yang saya cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini, yang pertama saya akan berikrar menerima ijab, menerima ijab dari perwakilan wali santri. Tadi Ustadz Sumarjo sudah menyerahkan sepenuh hati, maka insya Allah kami menerima sepenuh hati dan sepenuh tanggung jawab, insya Allah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Putra putri Bapak Ibu, insya Allah mulai hari ini kami terima sebagai santri, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Darul Arqam SMP Muhammadiyah Jono. Insya Allah sebagaimana yang sudah terprogram, kami akan memberikan layanan yang terbaik kepada putra putri Bapak Ibu sekalian, sehingga harapannya putra putri Bapak Ibu nanti selesainya menimba ilmu di pondok pesantren ini benar-benar menjadi anak yang memperoleh bekal yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sekaligus punya bekal kemandirian dan tentu saja menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami insya Allah beserta seluruh jajaran yang ada di pondok pesantren ini, termasuk jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah yang juga ikut mendukung sebagai pemilik pondok ini, akan bersama-sama juga tentu bersama Bapak Ibu selaku wali santri untuk mengelola pondok ini dengan sebaik-baiknya sehingga kelak harapan ini bisa terwujud. Saya merasa dan saya yakin Bapak Ibu pun juga sudah merasa bahwa Bapak Ibu memondokkan putra putrinya di sini ini sudah berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, sebagaimana doa yang sudah Bapak Ibu baca setiap hari. Bapak Ibu membaca doa ini setidaknya satu hari itu 17 kali. Doa seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ketua PCM, yaitu bacaan ketika sholat. Apa bacaan doanya, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Sehari berapa kali kita membaca doa itu? Setidaknya 17 kali kalau tidak ditambah dengan sholat sunnah yang wajib saja. Setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu permintaan kita kepada Allah. Tunjukilah, kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, Allah menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini dengan syariat doa itu, putra putri Bapak Ibu dipondokkan di sini. Jadi saya yakin Bapak Ibu pun mungkin sudah melalui istikharah, melalui doa-doa harian untuk ditunjukkan kepada sekolah, kepada pondok yang nanti benar-benar bisa menyiapkan putra putri Bapak Ibu menjadi generasi yang solih dan solihah. Hanya alamatnya untuk kesini seperti apa kan mungkin Bapak Ibu yang tahu, mungkin melalui survei, melalui informasi dan sebagainya, begitu kan, sehingga kemudian menjadi
bermantap hati untuk menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu di sini. Ibu sekalian, kalau dirunut dari ayat tadi itu ya, pada surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, dan yang ke-7 kan Allah meneruskan, atau yang kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim, ayat berikutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Itu kan? Ini tiap sholat kita baca. Kemudian pertanyaannya, nah, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Nanti Bapak Ibu bisa buka di surat An-Nisa ya, adik-adik nanti juga akan belajar ke sana. Ayat 69, Allah menjawab itu. Orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Pada surat itu disebutkan maknanya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan diberi nikmat, akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin. Ada 4 orang. Karakter orang yang ini penjelasan dari ihdinas siratal mustaqim yang kemudian diteruskan siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu siapa? Yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, orang yang cinta kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, Ibu sekalian, berarti kalau putra-putri Bapak Ibu sekolah di pondok pesantren, pondok pesantren Darul Arqam ini sudah selaras dengan itu Bapak Ibu, bagian dari bentuk ikhtiar kita agar kita nanti bisa membersamai Nabi dan orang-orang yang 4 golongan tadi itu. Saya kira tadi di awal juga Ustaz Sumarjo ini juga motivator yang luar biasa, sudah beri semangat kepada adik-adik bahwa bersusah-susah ya, bahasanya mungkin berdarah-darah, itu adalah dalam rangka menggapai tadi itu, supaya kita menjadi orang yang nanti juga memperoleh nikmat dari Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Tentu segala sesuatu tidak mungkin hanya kemudian tadi sudah digambarkan generasi yang bersantai-santai gitu kan, kemudian inginnya semuanya tercukupi gitu kan. Katanya kalau generasi yang, mohon maaf ini salah berpikir, muda foya-foya, tua bahagia, mati masuk neraka. Jangan salah ini, matinya masuk neraka kalau pedomannya itu. Jadi ini juga adik-adikku sekalian, anakku sekalian, ya para santri, ini jangan salah, ini jangan mengikuti arus-arus yang seperti itu. Jadi yang benar adalah berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit itu dalam bentuk ini berjerih payah Bapak Ibu. Jadi nggak ada orang kok tiba-tiba ketemu kepennya, itu nggak ada. Sejak dari para nabi, para sholihin, para syuhada, itu semuanya mengalami yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sudah semestinya kalau kemudian nanti berawal dari yang rekosa itu yang tadi sudah digambarkan di rumah serba dilayani ya, adik-adik biasanya makan mungkin masih ada juga yang disuapi pakai sepatu ditalek dan sebagainya, mungkin masih ada seperti itu. Di sini jangan berharap seperti itu ya, memang di sini harus latihan mandiri. Kenapa pondok itu tidak menyediakan laundry? Kecuali kan yang sedang dalam kondisi tertentu, misalkan sedang sakit, atau mungkin bisa ditambah juga sedang ujian misalkan, itu boleh nanti di laundry, tapi dalam keadaan biasa nyuci sendiri. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang ini untuk melatih mandiri, kerjakan sendiri. Ini bagian dari orang melatih kehidupan. Apakah kita ada jaminan besok kalau tua kemudian semuanya ada yang melayani? Belum tentu. Kita nanti hidup masing-masing dengan takdir Allah yang kita tidak tahu takdirnya seperti apa. Kita harus siap dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang ditakdirkan kepada kita. Oleh karena itu kita semuanya harus siap menghadapi masa depan kita. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat fenomena saat ini Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu saat ini yang namanya ibadah, yang namanya memilih sekolah yang islami, itu tidak ada problem. Kita mau ke masjid, kita mau misalkan yang sunnah-sunnah, kita mau mengerjakan umroh dan sebagainya, haji, tidak ada masalah. Tapi apakah yang iklim seperti ini ada jaminan nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan kita masih anak-anak kita pada iklim yang seperti saat kita hadapi sekarang ini? Belum tentu.
masa-masa yang lebih sulit dalam hal pengamalan agama, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita tidak menyiapkan anak-anak kita punya kekuatan yang lebih daripada kita, kekuatan ruhiyah, kekuatan kemampuan beragama, kekuatan fisik, mental dan sebagainya, bisa jadi anak-anak kita nanti akan menjadi orang yang, mohon maaf, mungkin lebih sulit hidupnya daripada kita sekarang ini. Padahal cita-cita kita kan tentu tidak ingin anak kita rekoso seperti kita. Ada orang yang sering kadang-kadang salah mengartikan juga, kita sudah rekoso mungkin hidupnya ya, mungkin hidup dengan keterbatasan, mungkin hidup dengan pendidikan juga yang mungkin tidak bisa tinggi karena keterbatasan itu juga, materi semua terbatas. Kemudian kita bercita-cita, besok anak saya jangan seperti saya, harus lebih baik, lebih enak, lebih mulia dan sebagainya. Tapi ada yang implementasinya salah ini. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu tidak termasuk yang salah. Karena saya pernah mendengar statement orang tua begini, saya ini kerjakan rekoso-rekoso untuk anak, gitu kan? Ojo nganti anakku rekoso kaya aku. Karena dia merasakan dia rekoso gitu. Nang desa, ya mungkin sekolah pun harus juga diikuti dengan bekerja membantu orang tuanya, kerja keras mungkin di sawah, mungkin juga buruh segala macam. Dia mengalami rekoso itu. Tapi kemudian mengalami masa enak lah katakan begitu, mungkin menjadi pegawai negeri atau pegawai apa yang gajinya lumayan besar. Wah, dia semangat kerjanya tinggi, hasilnya banyak, gue nyeneng kayak anak gitu. Tapi ini salah implementasinya. Semua keinginan anak turuti. Anak pengen HP, belikan HP. Anak pengen motor, belikan motor meskipun belum saatnya boleh naik motor. Dan apa saja keinginannya dituruti. Tidak tahunya bahwa yang seperti itu sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Majo. Jadi itu tidak akan menjadikan anak di kemudian hari kuat. Kenapa? Karena sudah serba fasilitas. Maka kalau kita belajar dari orang-orang sukses sekarang ini, lihatlah dulu masa kecilnya, lihatlah masa mudanya. Saya hanya mungkin tahu sedikit ada buku yang berjudul Sepatu Dahlan. Mungkin kalau Bapak Ibu besok, itu buku karangan ini biografi, karangan dari siapa namanya? Yang punya Jawa Pos itu Dahlan Iskan. Besok Dahlan Iskan. Dahlan Iskan itu kalau sekarang ini saya mengatakan sebagai orang sukses dalam arti dunia, akhiratnya mudah-mudahan juga begitu. Loh, itu kecilnya itu hidup dari keluarga yang sangat sulit, sangat terkosong. Begitu sampai digambarkan sekolah itu mau pakai sepatu saja susah. Sampai sepatu kadang sudah bawah jebol pun masih dipakai, terus bolong-bolong masih dipakai. Mungkin kalau Bapak Ibu sebagian mungkin ada yang mengalami, atau mungkin ya tidak lah. Mudah-mudahan kalau saya masuk golongan mengalami itu. Saya dulu sekolahnya di sini Bapak Ibu. Makanya ini saya juga rodo semangat mau biar sekolah yang kita masuk orang. Tidak ikut berterima kasih. Saya rumahnya Tanjung, kira-kira berjarak sekitar 3 km. Jalan kaki dari rumah ke sini sekolah. Jadi cokon gowo frame, gowo foto untuk ini membangun sekolah ini sebagian sudah ganti nih bangunannya. Sebagian baru, sebagian ada yang masih lama. Nah, baru sekalian, Dahlan Iskan itu juga begitu. Sekolah jalan kaki dalam jarak tempuh yang tidak pendek itu. Kemudian sepatu juga mungkin awal punya sepatu, tapi ketika jebol belum bisa beli sepatu, pakai itu. Sampai kemudian beliau betul-betul dengan semangat yang luar biasa, akhirnya bisa mencapai kesuksesan. Dulu waktu zaman koran laris itu, namanya koran Jawa Pos, itu sampai Jawa Pos itu punya radar di mana-mana. Radar Jawa Tengah, radar Jawa Barat, sukses sekali, luar biasa. Juga pernah menjadi menteri, apa itu ya? Dulu pernah menjadi menteri yang urusan listrik itu menteri apa ya? Kepala BUMN pernah, kemudian menjadi menteri juga pernah. Artinya ini gambaran dari nilai-nilai kesuksesan. Itu nilai kesuksesan yang diukur dengan sisi dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata yang bisa seperti itu ya orang yang sudah ditempa dengan rekoso-rekoso tadi. Mungkin Pak Harto lah gitu ya. Pak Harto itu kemarin saya kemarin sore baru saja sampai ke rumahnya Pak Harto yang musuh yang sekarang jadi museum. Nanti suatu saat bolehlah kita ke sana dan gratis, itu nggak bayar masuk sana. Maksudnya untuk belajar sejarah. Terlepas dari orang punya kekurangan kelebihan, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang harusnya kita belajar dari situ. Itu rumah bekasnya Pak Harto itu yang juga kecil. Dan menurut saya sangat jelas, tapi sekarang sudah diganti dalam bentuk kayak pendopo begitu. Tapi itu gambaran dulu dia juga mengalami hidup perkosong yang ditempa dengan kesulitan, yang ditempa dengan kerja keras.
dan dia menuai kesuksesan. Tapi sekarang Bapak Ibu lihat putra putrinya Pak Harto, yang beliau ditempa dengan kesulitan, tidak ditempa dengan gelimangnya fasilitas Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah yang bisa sesukses bapaknya? Tidak ada. Jadi menteri pun juga jadi menterinya dulu ketika zaman bapaknya berkuasa. Sekarang tidak ada yang sesukses bapaknya. Artinya bahwa kita tidak boleh salah memahami kasih sayang orang tua kepada anak kemudian serba semuanya dipenuhi seperti kata-kata tadi. Lah aku rekoso-rekosonya bergawe rak anak, arek sapa? Maksudnya kemudian kabeh keperluannya dituruti, kabar keinginan dituruti, akhirnya ya mohon maaf ini yang berstatement seperti itu. Ya saya tidak mengatakan gagal penuh, tapi kemudian mohon maaf ini anaknya juga tidak bisa tumbuh berkembang dengan baik dengan maksimal. Nah oleh karena itu, anak sekalian ya para santri tidak boleh kemudian meskipun mungkin Bapak Ibu mohon maaf mungkin mengantar ke sini pakai mobil dan sebagainya, tapi nanti di sini tentu tidak ada fasilitas dalam setiap hari antar jemput pakai mobil, sementara mungkin nanti asrama sebagian ada yang di sana ya jalan kaki. Pokoknya kita harus berlatih mandiri, tidak boleh kemudian bergantung orang tua. Dan orang tua yang sukses meskipun panjenengan mungkin sekarang sudah sukses, jangan terapkan dengan pola yang tadi saya contohkan itu. Tetap terapkan dengan pola panjenengan dulur kosong. Gitu. Kalau panjenengan mampu seperti itu, panjenengan sukses, insya Allah putranya sukses. Nah, sukses yang lebih penting lagi tentu saja Bapak Ibu sekalian, sukses yang hakiki adalah sukses manakala Bapak Ibu bisa menempa putra putrinya, kemudian fasilitasi di pondok ini, juga nanti sukses dalam hal keimanan dan ketakwaan. Bapak Ibu sekalian, sukses yang sesungguhnya bukan yang misalkan anak kita jadi menteri, anak kita jadi pengusaha sukses, anak kita jadi tentara yang pangkatnya tinggi dan sebagainya. Bukan itu sesungguhnya sukses yang sesungguhnya. Sukses yang sesungguhnya kalau kita manusia yang beriman, sukses yang hakiki adalah husnul khatimah. Jadi kalau kita nanti bisa berakhir dengan husnul khatimah, itulah yang sukses. Nah anak-anak kita juga akan kita ajari ke sana. Sehingga alur kehidupan ini harus menuju kepada titik kulminasi husnul khatimah. Kalau mampu, itulah orang sukses. Sekarang kita akan mengatakan sukses, misalkan kita kaya raya, kita punya pangkat jabatan yang tinggi, tapi mohon maaf, matinya su'ul khatimah misalkan. Apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah kalau mati su'ul khatimah? Di dunia mungkin orang menghormati, sudah mati masuk liang kubur tidak ada orang menghormati, kecuali kita sudah mulai berhadapan dengan adabnya Allah sejak di alam kubur. Maka ini perkara yang menurut saya kita harus mengkhawatirkan generasi kita yang akan datang, gitu kan? Seperti pada surat apa itu ya menyampaikan, hendaklah kita takut pada generasi kita, anak turun kita. Bukan takut karena tidak makan dan tidak minum, bukan takut karena nanti anak kita kelaparan, tapi takut anak kita beriman atau tidak, Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi Yakub kepada anaknya tidak mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, tapi yang dikatakan ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah nak ketika besok bapak sudah mati? Itu yang harus menjadi kekhawatiran besar. Kalau soal rezeki Bapak Ibu sekalian, rezeki nggak usah khawatir Bapak Ibu, anak-anak kita akan kekurangan rezeki, nggak akan sama sekali. Pokoknya selagi kita hidup rezeki masih ada, dan rezeki itu akan datang kepada kita. Bayi dalam perut ibu ya, apakah dia kekurangan rezeki? Padahal dia sudah hidup itu, dia sudah membutuhkan rezeki. Apakah dia kekurangan rezeki? Tidak. Dia setiap hari datang rezeki untuk memberi suplai bayi itu, sampai kemudian bayi itu pada saatnya keluar dari kandungan ibunya. Cukup, tidak kurang sama sekali rezeki itu. Padahal bayi tidak berbuat apa-apa, tapi rezeki datang. Itu adalah karunia Allah, dan Allah pasti menjamin itu. Dalam kandungan sudah lahir, anak kita sudah lahir, sudah bisa bergerak, sudah bisa mungkin mulai tengkurap, berangkat, akhirnya bisa jalan, bisa bicara dan seterusnya. Tapi belum bisa mencari rezeki sendiri, belum bisa bekerja berapa. Apakah anak kita kekurangan rezeki? Tidak, nyata ini sampai besar-besar segini, nggak ada kurangnya. Anak kita butuh susu sapi. Sapinya yang datang kepada anak itu atau anak itu yang datang kepada sapi? Ayo Bapak Ibu, anak kita butuh susu sapi. Apakah anak kita datang kepada sapi minum susunya sapi atau
memberi susu? Mana yang benar? Hah? Sapi itu datang kepada anak kita memberi susu lewat tenaga-tenaga yang ada. Karena ada petugasnya memerah susu, kemudian diolah, dikemas, dijual di toko-toko, kemudian ibu kita belanja ke toko, kemudian sampai ke rumah dituang, dikasih minum yang hangat dan diberikan diminumkan kepada putra putri bapak ibu. Susunya datang sendiri kepada putra putri bapak ibu. Gak kurang rezeki bapak ibu. Jadi gak usah khawatir. Jadi jangan sampai orientasi memondokkan anak itu supaya besok apalah jadi kiai yang sukses yang kemudian dapat amplop dari mana-mana. Gak usah itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan sudah pokoknya jadi anak soleh, dan anak soleh itu nanti tadi sudah disampaikan mendoakan orang tua, dan kemudian akhirnya nanti akan bersama-sama masuk surga. Itu targetnya itu. Soal rezeki sekali lagi sudah kita percayakan kepada Allah, pasti tidak akan kurang selagi anak kita masih hidup. Kita juga rezeki kan alhamdulillah. Dulu waktu sebelum saya pensiun itu mikir-mikir, ngitung-ngitung saya. Ada gaji, ya gaji PNS, ada sertifikasi. Belum bisa pensiun, sertifikasi tahu ini. Padahal sudah dulu waktu punya sertifikasi programnya ini itu dengan biaya itu uangnya habis. Lagi saya nutup gantinya sertifikasi apa ini gitu kan? Itu. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah itu sudah mengukur dengan ukuran yang pas untuk masing-masing. Sehingga ya pensiunnya biasa-biasa saja, nggak ada yang kurang. Tetap aja kita undangan ya iso, kemudian ya mungkin infak sedikit sesuai dengan ukuran kita bisa, kemudian ya kita kesana kemari pengen apalah gitu, misalnya pengen umroh ya bilalah bisa, bu ya caranya itu rezeki ada saja gitu Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Anak saya 5 Bapak Ibu, 5 itu nak mikir hitungan angka gaji orang ketemu gitu. Tapi yang nyatanya bisa sekolah, bisa mondok, bisa kuliah, alhamdulillah bisa. Jadi ini bukan apa-apa, tapi ini menggambarkan betapa rezeki itu sudah nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dikhawatirkan. Insya Allah dapat. Nah, Ibu sekalian, ini ada Ibu sekalian juga, tadi sudah digambarkan kita harus mau bersusah-susah, berpayah-payah, berdarah-darah. Pondok pesantren ini tanpa banyak mengeluh gitu ya. Nanti kalau mengeluh kepada siapa ngeluhnya nih? Adik-adik kalau punya masalah ngeluh kepada siapa? Telepon ibu. Nggak ada HP. Nanti fasilitas HP hanya untuk kepentingan yang darurat ya. Yang tidak darurat nggak boleh. Kemudian pinjam telepon sekolah, telepon ibu itu nggak boleh. Ya nanti tetap harus ada saat-saat yang memang mungkin dibolehkan. Tapi secara umum nggak ada fasilitas itu. Sehingga kalau ada apa-apa sudah, nanti cari keluhan yang kira-kira bisa memberi solusi. Ini pengalaman anak saya. Anak saya itu mudah digontor dulu. Waktu awal-awal masuk ya, itu kemudian kalau di sana kan ada yang masih ditunggui, ada yang langsung ditinggal. Anak saya langsung saya tinggal. Karena bila kembar ya, kembar jadi ada temannya di sana. Itu katanya kalau dia sedang sedih, sedang mungkin ada sesuatu yang dia mau berkeluh kesah kepada siapa, dia masuk ke kamar mandi terus nangis tentang kamar mandi. Sudah, nangis kan rana memeruh gitu ya. Selesai itu kemudian misalkan dia puas dengan nangisnya, dia sudah keluar, ini tidak dikata lagi. Saya tidak ngajari harus seperti itu ya, tidak ngajari harus seperti itu. Tapi maksudnya nanti anak-anak memang tadi dilatih mandiri, dilatih bisa mengatasi persoalan sendiri, soal cuci-cuci, soal hal yang sifatnya fisik, nanti sampai pada hal yang sifatnya psikologis. Mungkin dinakalikan cantik. Nah, meskipun ini tidak ada di sini, ini tentu saja nanti semuanya harus bersaudara, saling membantu, saling menolong. Nggak ada istilah bully membuli, nggak ada. Nanti tentu juga dalam pengawasan. Nah, kalau ada hal-hal yang bersifat mungkin psikologis gitu ya, hatinya sedih, kangen ibu, kangen bapak, kangen karo masakannya misalkan, kepada siapa harus berkeluh kesah? Ya nanti kepada ustadzahnya, ini juga ada guru BP ya, yang nanti saya kira bisa seperti itu. Kalau misalkan kepada temannya bisa memberi solusi, nggak apa-apa, berkeluh kesah kepada itu. Tapi ini keluh kesah yang paling mujarab pasti bisa memberi solusi adalah berkeluh kesah kepada Allah, kepada Allah. Sudah, serahkan kepada Allah. Berkeluh kesahlah kepada Allah. Nanti Allah pasti bisa memberi solusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ke Allah, bersandar ke Allah, apa yang tidak bisa? Apa yang bagi Allah sulit? Gak ada. Tapi kalau kepada manusia, kadang-kadang manusia belum tentu bisa. Mau pinjam uang,
utangi wae utangi oke. Diminta pinjaman nggak bisa. Mau berkeluh kesah supaya hilang kesedihannya, yang dikeluhkan saya orang masih sedih juga. Jadi nggak bisa. Tapi kalau kepada Allah nggak ada yang bisa, nggak ada yang tidak bisa, nggak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu kan? Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Nah, maka syaratnya takwa tadi itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan beri jalan beri rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nanti Bapak Ibu pada saatnya waktu Diki Mangsanin bayar anak-anak ini, bayar pondok ini, dari mana nih rezekinya? Sudah, pasrah saja kepada Allah. Mungkin solusinya lewat hutang dulu, nggak apa-apa. Hutang itu boleh, asalkan memang kemudian berniat tahu sesuai dengan janjinya. Gitu. Jadi nanti Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya saya sekali lagi sudah mengalami lah hal-hal seperti yang tadi saya ceritakan Salima itu. Kadang-kadang dia mengalami kesulitan seperti itu, tapi ada saja jalan keluarnya, ada saja solusinya. Kadang solusinya kayak uang bisa itu diberi orang itu bisa, itu diutangi juga bisa. Jadi Allah itu memberi rezeki itu dari berbagai penjuru yang kadang kita tidak tahu. Wa may yattaqillaha min amrihi yusra, gitu kan? Allah akan memberi kemudahan, ini jalan keluar menjadi apalah urusan kita itu jadi mudah, memudahkan urusan kita. Yang lebih penting, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa berserah diri kepada Allah, bertawakal, maka Allah akan mencukupi. Akan mencukupi Bapak Ibu. Cukup apanya? Butuh dana, dicukupi dananya. Butuh ilmu, dicukupi ilmunya. Butuh sehat, disehatkan oleh Allah. Apalagi? Butuh kenyamanan, butuh ketenteraman, butuh sakinah, mawaddah warahmah. Allah yang mencukupi itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga sudahlah. Ini memang solusi itu dari Allah. Yang utama itu. Adapun syariatnya mungkin minta nasihat, minta doa boleh seperti itu. Tapi kita harus yakin, kita harus paham bahwa semuanya solusi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini anak-anak nanti, para santri. Jadi kalau ada kesulitan pelajaran kah, kesulitan mungkin dalam membangun komunikasi dengan teman, kesulitan mungkin kiriman belum datang segala macam. Ini sudah kita berserah diri kepada Allah. Nanti Allah akan mencukupi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan selanjutnya lebih penting lagi juga perlu saya sampaikan bahwa ini tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Wis pokoknya mau sobro, anakku tak pasari pondok, mau sobro pondok. Nah, tentu saja tidak boleh begitu. Ya, ini dalam tataran tertentu memang diserahkan. Tadi Bapak Ketua PCM sudah menyampaikan supaya Bapak Ibu jangan intervensi dalam pengertian yang kemudian ini pondok sudah mengatur begini. Misalkan sebulan dijenguk sekali, ya sudah dijenguk sekali. Misalkan aturan tidak boleh membawa misalkan jajan yang tipenya seperti apa, ada aturannya, ya sudah ikuti saja. Nah, tapi lari pulau senengannya ciki-ciki ya misalkan gitu. Ya nanti Bapak Ibu rupanya harus bisa mengikuti pola-pola yang baru yang mungkin selama ini belum menjadi kebiasaan. Jadi insya Allah kami membiasakan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang mudah-mudahan di pondok ini lalu akan menjadikan ini nanti anak terpola sehingga nanti kemudian menjadi anak yang siap mandiri dengan bekal ilmu dan iman yang betul-betul mumpuni. Nah, Bapak Ibu, maka bentuknya bukan intervensi tapi kerjasama. Kerjasama. Kalau ada sesuatu komunikasi dengan kami. Jangan sampai misalkan mendengar berita dari anaknya mengadu seperti ini, belum klarifikasi, belum komunikasi dengan pengasuh, sudah cerita dengan orang lain, anak saya di sana dibuktikan oleh segala macam. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sampaikan kepada kami ada keluhan apa yang itu kemudian bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi sesuatu yang akhirnya nanti ada solusi bersama. Nah, harapan kami seperti itu. Apalagi misalkan Bapak Ibu belum apa-apa, lapor polisi misalkan. Ini tentu sangat tidak mendukung terhadap program pondok ini. Karena segala sesuatu insya Allah ada jalan keluarnya. Sepanjang kita memang akomodatif untuk hal-hal yang terkait dengan kepondokan itu. Nah, untuk itu nanti teknisnya saya kira seperti ada penjengukan, ada libur dalam berapa bulan sekali ya? 3 bulan? 3 bulan sekali misalkan dan sebagainya, sudah mengikuti ritme itu saja. Kalau nanti ada usul, masukan, silakan, tidak apa-apa, sampaikan kepada kami. Ada kritik, saran, sampaikan kepada kami. Dan kami ini kan kalau dengan Ustadz Marzo ini hampir tiap pekan ini ketemu di
kepengurusan PGN. Sehingga mungkin nanti kalau ada hal mungkin Pak Marjo bisa bisik-bisik dengan saya, mungkin Bapak Ibu yang tidak keduga sampaikan kepada Pak Marjo. Kadang-kadang ada yang nggak enak ya mau menyampaikan ini, mungkin khawatir, oh jangan-jangan anak saya diceng gitu. Oh tidak ada, insya Allah nggak ada pengertian, ada Bapak Ibu tukang usaha pada anaknya diceng, tidak. Bahkan yang bayar terlambat pun tidak ada kemudian jatah makannya dikurangi atau tidak, tetap sama Bapak Ibu. Nah, sehingga ini kalau dalam hal layanan kepada santri, insya Allah kami tidak berpikir apakah ini anak sudah bayar atau belum, tidak akan ke sana. Tetapi juga saya berharap jangan sampai misalkan pada saatnya sudah waktunya bayar belum dibayar, sementara kita tagihan sayuran, tagihan lauk pauk, tagihan buah misalkan atau apa, karena ini ada rekanan-rekanan yang terkait dengan belanjaan itu sudah saatnya bayar tapi kita belum bisa bayar karena Bapak Ibu belum bayar kepada pondok pesantren. Oleh karena itu tentu saja kesadaran ini, pengertian ini, bentuk kerjasama ini adalah bagaimana Bapak Ibu memenuhi kewajiban-kewajiban yang memang menjadi kewajibannya, kemudian nanti pada saatnya juga akan menerima hak sesuai dengan haknya santri-santri ini, dan kami juga tentu saja akan berusaha memenuhi kewajiban kami sesuai dengan mungkin ketentuan-ketentuan program-program yang sudah kami atur sedemikian rupa. Nah, dengan perimbangan seperti itu, ini mudah-mudahan segalanya akan bisa tertata dengan baik dan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak ada perimbangan seperti itu, ya ini lama-lama pondok bisa lempoh kalau bayarnya itu pada tertunda semua. Dan ini kemarin pada tahun-tahun yang lalu kita juga mengalami agak ada kesulitan. Kesulitannya karena biaya yang harusnya sudah masuk belum masuk, dan numpuknya itu tidak hanya puluhan juta, ratusan juta Bapak Ibu. Pondok sekecil ini numpuk sampai ratusan juta di Bapak Ibu. Jadi kita repot sekali, padahal kita harus membayar hutang. Nih, di belakang sedang bangun itu Bapak Ibu. Dananya utang Bapak Ibu. Ini bangun rumahnya Ustadz Pondok juga hutang juga, ini belum selesai bangun sana, bangun tambah bangun sini. Jadi maksudnya ini supaya ada nanti Ustadz Pondok yang bisa mengawasi ibaratnya 24 jam dengan struktur organisasi yang tertata. Nanti itu mari kerjasama bersama kami dalam rangka supaya program-program yang ada berjalan dengan baik dan akhirnya santri terlayani dengan baik. Kalau ada kekurangan kami, sampaikan kepada kami agar kami bisa memperbaiki. Kalau ada yang baik, boleh sampaikan kepada mungkin masyarakat agar masyarakat tahu di sini ada pesantren Darul Arqam, dan kemudian nanti yang lain juga memondokkan putra putrinya di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit ini tentang Darul Arqam. Kenapa diberi nama Darul Arqam? Ya, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu kok jenenge Darul Arqam ya aneh ya. Biasanya pondok kan pondok Salafiyah, pondok apa gitu ya, pondok modern dan sebagainya. Tapi kita namanya Pondok Pesantren Darul Arqam. Nah, Darul Arqam ini adalah nama apa? Arqam itu adalah nama sahabat Nabi. Ya, ini termasuk generasi yang awal dulu, orang-orang yang masuk Islam. Jadi Arqam itu nama sahabat yang ketika Nabi melakukan dakwah secara sir itu sembunyi-sembunyi, itu dia memilih rumahnya Arqam untuk gembleng sahabat, untuk ngaji, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada umat manusia. Nah, kenapa sir? Karena waktu itu memang kondisi belum aman kalau disampaikan secara terbuka. Nah, Rasulullah itu menggembleng sahabat sehingga menjadi sahabat yang tangguh, yang siap berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, sampai pada saatnya Umar yang tadinya mengancam membunuh Nabi, akhirnya dia sendiri juga masuk Islam. Baru kemudian setelah sebagian besar atau bukan sebagian sahabat-sahabat yang dipandang memang tangguh itu sudah masuk, maka kemudian baru dakwahnya itu secara terbuka, jahar, secara tidak tertutup lagi. Nah, ketika tertutup itu di rumahnya Arqam. Nah, kita mengambil karena ini pondok Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri maknanya adalah pengikut Nabi Muhammad, sehingga kita memilih nama itu untuk memberi nama pondok. Muhammadiyah sendiri maknanya sudah luar biasa, dan ini jaminan Bapak Ibu, jaminan. Jadi kalau kita di Muhammadiyah takut, itu sesungguhnya belum paham. Kalau kita sudah paham dengan Muhammadiyah, siapa yang tidak mau jadi Muhammadiyah? Muhammadiyah itu pengikutnya Nabi Muhammad, dan pengikutnya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi itu ada orang Muhammadiyah yang masih belum baik ya. Kalau itu bukan Muhammadiyahnya, tapi orangnya. Kalau kita boleh saja, mungkin saya Darusman, jadi orang Muhammadiyah ya sih. Misalkan dalam hal tertentu masih belum baik ya. Kalau person boleh saja karena memang mungkin tingkat kemampuannya. Tapi kalau Muhammadiyah itu
itu sudah sempurna, sudah nggak ada pilihan lain. Semua orang pasti ingin jadi Muhammadiyah karena pengen jadi pengikutnya Nabi Muhammad, dan kita akan membawa anak-anak ke arah sana. Oleh karena itu, maka kemudian Darul Arqam juga pilihannya ada kaitannya dengan itu, karena kita pengikut Nabi Muhammad, maka memberi nama pondoknya juga Darul Arqam, agar ini menjadi generasi-generasi yang kita gembleng, yang nanti akan menjadi pionir dakwah di masyarakat. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, apapun besok profesinya, ya, anak sekalian, adik sekalian, apakah mau jadi politisi, mau jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi tentara, jadi apapun, itu dengan bekal iman takwa yang kuat. Jangan seperti yang ada saat ini. Ya. Ini cerita bahwa kami tekan politik bareng ini waktu terbatas. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari situasi negara yang seperti ini, saya kira Bapak Ibu harus prihatin. Nah, prihatin itu diwujudkan ini anak-anak di pelajaran di pondok pesantren. Karena kalau tidak, ya kita khawatirnya seperti ini. Politisinya seperti apa, kemudian tenaga keamanannya seperti apa, pedagangnya seperti apa, pegawai negerinya seperti apa, kondisi seperti saat ini kita kan prihatin Bapak Ibu sekalian. Nah, prihatin itulah kita tidak ingin anak-anak kita besok juga memprihatinkan lebih parah dari itu. Padahal sekolah ini adalah agen perubahan. Nah, oleh karena itu, agar nanti bangsa ini berubah, besok nek pilihan presiden itu seperti itu, sopo sing ngekeki tak pilih, ya ini nanti yang generasi sekarang. Nek generasi kita nanti juga sama, berarti nanti akan makin parah. Masa milih presiden, milih gubernur, milih bupati, milih lurah ngenteni nek di umuri gitu kan, nek orang tidak diberi tidak milih, apanya ini? Padahal orang Islam harus menghindari yang namanya riswah, suap, ya, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap dua-dua neraka. Nah, ini generasi yang nanti akan kita harapkan jadi apapun posisinya nanti, jadi politisi, jadi pejabat negara, jadi pengusaha, jadi apapun, menjadi punya bekal iman yang kuat, yang cukup, jadi anak yang soleh, solehat, sehingga tidak tercemari dengan hal yang seperti itu yang tadi saya khawatirkan. Masa depan kita dalam mengamalkan agama itu semakin sulit. Anak jadi pegawai negeri kudu bayar sak ini, anak masuk polisi harus bayar sak ini. Nanti kalau sudah jadi pegawai negeri, jadi polisi, jadi pejabat, apa yang dilakukan kalau masuknya dengan cara seperti itu? Maka adalah kita ini belajar agama yang tuntas nanti akan terhindar dari itu. Karena orang yang takwa ya nanti akan diberi sifat furqan namanya. Nah, furqan itu kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang salah, mana yang benar. Nah, seperti itu nanti di pondok ini mudah-mudahan anak akan memperoleh bekal itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada semangat bersama ini, tanggung jawab bersama. Ya. Jadi kita bersama-sama untuk menjadikan putra-putri kita ini menjadi yang solihah. Pondok pesantren selaku leading sektornya, nanti Bapak Ibu mendukung segala yang ada di pondok pesantren ini. Demikian yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Nasrul minallah wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas motivasi yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu penjelasan tata tertib santri yang akan disampaikan oleh Ustaz Fahri Al-Fatih. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bayan, Bapak Dr. Rafiq Nur Hadi, MAG, yang kita hormati Bapak Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Bayan, Bapak Ahmad Darusman SPD, yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Jono, Bu Erwinda Widyastanti, SPD, yang saya hormati Ustadz Ustazah, asatidz, musrif-musrifat yang pada hari ini sudah menyambut datangan santri baru. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri baru Pondok Pesantren Darul Arqam dan semua santriwan santriwati baru angkatan ke-6 yang saya sayangi dan saya banggakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai detik ini juga kita masih diberi kesempatan, diberikan banyak kenikmatan, diberikan banyak hidayah dan inayahnya, sehingga di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa bermuajahah, berwujuh, bersilaturahmi di aula Pondok Pesantren Darul Arqam dengan keadaan sehat walafiat. Maka dari itu sudah seharusnya, sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, setiap hari kita selalu bersyukur dengan mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana setiap hari beliau menjadi suri tauladan kita, uswah hasanah kita, idola kita. Mulai dari perkataan, mulai dari perbuatan beliau selalu kita tiru, dan itu menjadi sunnah-sunnah yang selalu kita kerjakan, yang insya Allah walaupun kita tidak pernah berjumpa langsung dengan beliau, tetapi kita yakin ketika kita seorang muslim, ketika kita seorang mukmin, insya Allah nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, santriwan santriwati, tadi sudah disampaikan banyak hal dari Bu Kepala Sekolah, kemudian dari Bapak Ketua PCM Bayan, dan dari Bapak Direktur. Ya, jadi saya hanya kesimpulan saja, nanti hanya sedikit menambahkan mengenai tata tertib. Intinya Bapak Ibu adik-adik semuanya, yang namanya kita sebagai seorang muslim itu menjadi kewajiban kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, untuk selalu menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Jadi ini santriwan-santriwan ini besok kelak menjadi dai-daiyah, ya, menjadi dai-daiyah, dai untuk yang iman, daiyah untuk yang akhwat. Apakah dai-daiyah itu harus selalu di mimbar? Tidak. Ya. Apakah dai itu harus selalu di depan megang mik? Bukan. Ya. Yang namanya dai, seorang dai dan seorang daiyah itu dimanapun dia berada, apapun dia pekerjaannya, dia kalau dia seorang muslim, dia mempunyai kewajiban untuk menjadi seorang dai dan daiyah. Jadi ada riwayat menyampaikan bahwasanya walau wani bali wani walau ayah. Jadi sampaikanlah tentang diriku siapa? Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya satu ayat. Jadi nanti di sini santriwan santriwati semuanya insya Allah akan diajarkan hadis arba'in, hadis dari Bulughul Maram, ayat-ayat mengenai tentang ibadah dan sebagainya. Harapannya itu menjadi bekal kelak. Harapannya di sini 6 tahun kelak akan ketika sudah lulus sudah siap untuk bermasyarakat, siap untuk menjadi rujukan masyarakat, siap untuk mencerahkan masyarakat. Ya, itu adalah harapan-harapan kita semua, Bapak Ibu juga. Jadi santriwan santriwati harus semangat, semangat ya. Semangat, ya, harus ikhlas, harus ridho. Ya. Setelah ini nanti kalau misal sudah selesai acaranya, minta ridho sama orang tua. Ya, salim, minta ridho, minta doa. Ya, doa kedua orang tua itu insya Allah makbul. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi tujuan Pondok Pesantren Darul Arqam ini kelak akan mencetak penerus-penerus bangsa, penerus-penerus agama. Apapun pekerjaannya, mereka siap menjadi dai-daiyah di pekerjaan apapun.
misalnya menjadi seorang dokter yang bisa berdakwah, ya, seorang dokter keilmuannya itu untuk menyembuhkan orang sakit dengan ditambahkan dengan keimanan, ketakwaan, menjadi seorang dokter yang muslim sambil berdakwah. Seorang polisi, seorang tentara, abdi negara juga dengan berdakwah. Seorang PNS, ASN juga dengan berdakwah. Apalagi seorang menjadi guru, menjadi ustadz atau ustazah, pasti itu juga termasuk berdakwah seperti itu. Ya. Sudah disampaikan juga oleh Pak Rofik tadi, ada 3 perkara yang tidak terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Illa salasin wahum apa aja? Ada ilmu yang bermanfaat, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Antum semuanya di sini mulai menuntut ilmu lagi, nanti setelah lulus ilmunya antum bagi, antum sebar. Itu akan menjadi ilmu atau pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Kemudian yang kedua, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu apapun, tidak harus uang. Ya, sedekah paling mudah apa? Senyum. Ya, kadang senyum kita itu bisa membawa berkah untuk orang lain. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, disiapkan untuk sedekah untuk orang lain. Ya, Al-Quran misalnya, misal antum punya Al-Quran di rumah nggak dipakai, dibawa di sini dibaca terus, itu pahalanya terus mengalir ketika Al-Quran ini dibaca. Sedekah misalnya ini masih pembangunan, yang mohon doanya juga Bapak Ibu, ini masih pembangunan untuk rumah dinas kiai. Kemudian di belakang insya Allah 3 lantai untuk asrama, untuk kelas dan asrama. Mohon doanya semoga tahun ini bisa selesai. Ya, itu misalnya ada yang mau nyumbang misalnya keramik misalnya 1 pak. Ya, selama keramiknya itu terpasang dan dilewatin untuk ibadah, untuk orang menuntut ilmu, untuk santri menuntut ilmu di jalan Allah, insya Allah pahalanya terus mengalir. Ya. Jadi sedekah jariyah itu yang penting modalnya apa? Apapun yang bisa kita beri untuk orang lain dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan dan sebagainya, insya Allah itu dinamakan, dinilai sedekah jariyah. Kemudian yang terakhir tadi apa? Seorang anak yang selalu mendoakan kedua orang tua. Ini tujuan besar orang tua, adik-adik. Jadi harapannya antum itu kelak selalu mendoakan orang tua, ya, masih ada ataupun tidak ada orang tua, antum nggak pernah melupakan yang namanya bapak ibu yang membesarkan antum, yang melahirkan antum, yang merawat antum hingga sampai saat ini. Ya, orang tua tidak ada yang mengharapkan nominal merawat anak saya dari lahir sampai kelas 6 sekian harus dikembalikan, tidak mungkin. Tidak ada. Yang hanya diharapkan oleh orang tua adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ya, itu yang akan terus mengalir. Ya. Bagaimana kita menjadi anak soleh? Apakah kita yakin kita menjadi anak soleh? Apakah kita yakin kita saat ini sudah menjadi anak solehah? Anak soleh harus yang seperti apa sih? Selalu berbakti orang tua, ibadah tidak pernah terlambat, tidak pernah, selalu dilaksanakan. Apalagi tauhidnya, ya, akhlaknya, adabnya, itu semua yang menjadi syarat-syarat kita menjadi anak soleh dan solehah. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak bersungguh-sungguh, karena kita tidak niat, karena kita tidak ikhlas. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Seperti itu, ya. Jadi manjada wa jada. Barang siapa kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan. Ya, seperti itu. Tuh, jadi semangat. Orang tua juga, bapak ibu juga harus semangat, ya. Walaupun putra putrinya yang di pondok, tetapi itu sebenarnya juga bapak ibu juga memondokkan diri sendiri di rumah. Jadi tahu, selalu mendoakan putra putrinya di sini, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi nanti ketika liburan
bareng-bareng ya, bareng-bareng bapak dengan ibu dengan putra putrinya untuk ke masjid, untuk ngaji dan sebagainya. Itu jadi sama-sama untuk memperbaiki diri ya, seperti itu. Jadi itu hanya menyampaikan kesimpulan yang tadi Bapak Ibu. Kemudian sudah megang tatib semua gitu Bapak Ibu? Sampun? Yang santriwan-santriwati sudah dibagi belum? Belum dibagi. Untuk tatib yang belum dapat siapa? Ya, nanti untuk santriwan-santriwati minta tatib ya, minta tatib di Bapak Ibu guru yang ada di luar kalau yang belum dapat. Ya, ini baru kita cetak. Jadi setelah 5 tahun kita mengikuti, kemudian mengevaluasi program-program kebijakan struktural dan sebagainya. Ini alhamdulillah sudah terbit tata tertib santri PP Darul Arkom. Di situ bisa dibaca Bapak Ibu, adik-adik, dilihat mulai dari awal tentang ibadah, bagaimana daily activity-nya, kemudian program-program kepondokan, kemudian program tahfidnya, bahasanya. Di situ ada semuanya, barang-barang yang tidak boleh dibawa apa, yang mesti dibawa apa, di situ juga ada jadwal kegiatannya bagaimana dan sebagainya, di situ ada semuanya. Harapannya nanti Bapak Ibu tidak kaget mungkin ketika proses pembelajaran di pondok, mungkin anak ada yang berprestasi itu akan mendapatkan reward, atau anak yang mungkin misalnya karena yang namanya masih anak-anak kadang mungkin tidak sengaja ataupun sengaja berbuat kesalahan dan sebagainya, yang di situ ada ikopnya dan sebagainya. Tetapi insya Allah tidak ada yang namanya bullying Bapak Ibu. Insya Allah besok hari Selasa juga kita ada mengundang dari lapas, undang dari Kemenkumham, dari lapas anak untuk pembelajaran santri, guru, karyawan dan semuanya untuk deklarasi anti bullying. Jadi lebih menggunakan perasaan dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin yang saya sampaikan tentang perizinan nih. Di situ di halaman 14 itu ada perizinan Bapak Ibu. Barangkali nanti yang belum memahami, ini juga dengan kita studi banding dengan pondok-pondok yang lain. Untuk perizinan perpulangan ataupun keluar, ini ada ketentuan-ketentuan tertentu yang diperbolehkan untuk izin. Yang pertama mengenai sakit. Santri sakit itu nanti ada urutannya Bapak Ibu. Jadi nanti setiap asrama itu ada wali asramanya masing-masing, ada musyrif-musyrifahnya masing-masing. Jadi nanti kalau ada santri, kok terlalu santriwan atau santriwati yang sakit, beliau-beliau yang akan bertanggung jawab untuk mengambil obat dulu atau menyampaikan kepada wali kelas atau kepada pondok, seperti itu. Jadi kita juga menyediakan P3K atau obat-obat yang mungkin itu masih sakit yang biasa, misal seperti batuk, pilek, pusing dan sebagainya, itu insya Allah kita ada. Nanti ketika sudah diberi, misal 1 hari 2 hari kalau masih belum turun panasnya, masih belum sembuh, baru nanti kita ke instalasi kesehatan yang terdekat, biasanya di PKU Muhammadiyah atau di Puskesmas Gerabak. Nanti di situ kalau memang butuh perawatan lebih lanjut, baru nanti kita hubungi untuk wali santrinya. Jadi biar tidak panik. Yang namanya wali biasanya mau jam 7, jam 8 malam, jam 10 malam. Kalau ditelepon putra putrinya sakit, panik nggak Bapak Ibu? Panik. Pasti ayo Pak ke pondok Pak. Ya, jadi kita menghindari itu, ya, tetapi kita tidak melepas tanggung jawab. Jadi tetap nanti kita jaga komunikasi antara wali asrama, wali kelas, kemudian dengan wali santri. Begitu nggih. Jadi itu sakit setelah dirawat itu boleh nanti bisa diizinkan pulang. Kemudian yang kedua, orang tua, kakek, nenek atau saudara kandung yang meninggal atau sakit keras. Nah, ini bisa diperbolehkan pulang. Ini tidak ada planningnya nih Bapak Ibu. Jadi mungkin bersifat mendadak seperti itu.
ya itu boleh diperbolehkan pulang. Kemudian keluarga inti, kakek nenek yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, jadi intinya keluarga inti itu boleh pulang. Mengantar dan menjemput orang tua melaksanakan ibadah haji umroh. Kemudian walimah atau pernikahan keluarga kandung, barangkali kakaknya menikah, abangnya menikah, ya, atau adiknya nggak mungkin ya, adiknya menikah nggak mungkin. Ya nanti keluarga inti, yang penting keluarga inti menikah itu boleh diizinkan. Kemudian menghadiri wisuda keluarga, ya, wisuda kakaknya, adiknya, ayahnya, ibunya itu boleh nanti diizinkan. Kemudian melaksanakan tugas pondok atau sekolah, yaitu ada planning dari pondok sekolah, mungkin di situ ada kegiatan berdakwah, kegiatan pidato dan sebagainya, atau kegiatan sekolah lainnya yang di situ dibutuhkan untuk pulang dan sebagainya, itu nanti diperbolehkan. Ini semua Bapak Ibu yang diperbolehkan. Jadi semisal di luar hal itu, alangkah baiknya nanti dikomunikasikan dulu dengan kepondokan. Harapannya nanti kalau semisal rumah dinas ya sudah jadi, ini semua terpusat perizinan di situ, mulai dari administrasi perizinan dan sebagainya di situ. Jadi tidak sulit untuk mencari di mana, dengan siapa dan sebagainya. Seperti itu. Itu kemudian itu untuk perizinan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penjengukan, nah, sudah tahu ya Bapak Ibu untuk penjengukan kapan? Belum. Ya. Untuk santri lama, kalau jika penjengukan itu 1 bulan sekali, ketika pengajian Ahad pagi di Ahad kedua, yaitu dari jam 6 pagi pengajiannya. Jadi harapnya semua wali santri ikut semuanya kajian, ya seperti itu. Jadi ada kesempatan 1 bulan sekali untuk mengaji bersama di aula ini, nanti dengan PCM Banjar. Di situ nanti setelah itu baru penjemukan dengan santri masing-masing. Ya. Adapun nanti programnya boleh dibawa keluar atau tidak dan sebagainya, untuk beli keperluan dan sebagainya, nanti ada surat yang menyusul. Kalau untuk yang sudah berjalan kemarin, ya kita beri kesempatan memang untuk keluar nanti bersama wali untuk membeli keperluan-keperluan yang mungkin di sini tidak bisa menyediakan. Kemudian untuk mungkin quality time, makan dan sebagainya, nanti kita ada kesempatan yang begitu. Harapannya juga itu sebagai syiar Ibu, sebagai syiar memperkenalkan pondok pesantren Darul Arqam ke masyarakat luar, ngelarisi toko-toko lingkungan sekitar dan sebagainya. Itu harapannya seperti itu. Ya. Kalau untuk santri baru ini kami kasih kesempatan memang tidak setiap hari ya, tidak. Untuk 2 minggu ke depan nanti boleh. Jadi 1 bulan ini, dari minggu ini dan 2 minggu ke depan nanti silakan boleh dijenguk khusus untuk santri baru, ya santri baru. Mungkin ada barang yang belum dibawa, ada yang tertinggal dan sebagainya, itu boleh. Kalau ada yang memang tidak usah, saya mau 1 bulan aja besok, ya nggak apa-apa, ya tidak wajib. Ya. Tetapi waktunya adalah 2 minggu lagi Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang mungkin besok dijenguk, besoknya lagi dijenguk. Nanti kapan mau akan mandiri, kapan akan kapan siap untuk hidup yang lebih mandiri, seperti itu. Takutnya nanti adaptasinya lama, seperti itu. Nanti insya Allah di sini temennya banyak, kemudian ustadz-ustazahnya ada yang 24 jam, muslim-muslimahnya udah ada yang 24 jam. Insya Allah ketika membutuhkan sesuatu tidak bingung untuk matur, untuk ngobrol dengan siapa, seperti itu. Kayak itu ya adik, ya seperti itu. Untuk yang lainnya silakan nanti dibaca sendiri. Nanti ada yang namanya MPLS, ya nanti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 1 minggu ke depan. Jadi nanti ada program sekolah disampaikan, program pondok disampaikan, strukturalnya disampaikan, siapa saja dan sebagainya, nanti biar tahu, biar semuanya tahu, seperti itu. Mungkin itu ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu sebelumnya. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin
saya akhiri mengenai tatib ini. Nanti silahkan bisa dibaca-baca sendiri. Setelah ini nanti acaranya nanti panitia akan menyampaikan. Untuk asrama putra sudah tahu di mana? Asrama putra nanti di depan masjid di barat, ya. Nanti ada kakak-kakak antum. Kalau Ikhwan Al-Ah ya. Kalau kakak laki-laki dipanggilnya Al-Ah, Al-Ah siapa, Al-Ah Akmal, Al-Ah Afgan dan sebagainya. Di situ nanti ada panitia yang ngecek barang, ya, dicek barang sesuai tidak barang bawaannya berapa atau adakah di situ sarden, mie, nggak boleh ya, mie instan nggak boleh, kemudian makanan yang micin pedes-pedes kayak basreng dan sebagainya nggak boleh, ya, jus, marimas dan sebagainya, minuman kemasan warna-warni Coca-Cola, Fanta juga nggak boleh. Jadi harapannya memang kita di sini hidup sehat, tidak hanya jasmaninya tapi juga rohaninya. Ya, seperti itu, karena ada kegiatan yang penuh, full, banyak pikiran yang terkuras dan mengingat yang dibutuhkan, mengingat daya ingat yang tinggi. Jadi memang kebutuhan gizi, makanan anak-anak memang harus dijaga. Seperti itu. Seperti itu ya adik-adik. Jadi nanti kalau ada barang-barang yang mungkin disita, bukan disita ya, diamankan, itu nanti silahkan bisa dibawa pulang Bapak Ibu lagi. Seperti itu. Bisa dibawa pulang atau ditinggal dan sebagainya silahkan. Atau celana jin juga tidak boleh dan sebagainya. Nanti ada yang mengecek di sini. Kemudian setelah itu barang sudah dicek clear, diberi nama ya, harus diberi nama semua. Takutnya nanti hilang atau tertukar. Biasanya banyak, misal celana nggak diberi nama punya siapa, misal jatuh kan nggak tahu punya siapa. Harus semuanya diberi nama masing-masing. Baju diberi nama, peci pun diberi nama. Tapi ya jangan di sini pecinya namanya siapa di sini. Misal namanya Ali ya jangan di sini pecinya ya. Baju ya jangan di depan sini ya, di belakang kerah ya. Jadi yang tidak terlihat ketika kita berkegiatan umum seperti ini, tapi kita tahu itu punya kita dan ada namanya. Seperti itu, oke. Nanti dicek, nanti bisa disediakan spidol nanti di sana yang belum ternamai di sana. Setelah dicek, kemudian nanti dibantu oleh al-ahnya, namanya porter santri. Ya, kalau di stasiun ada porter nih, bawain barang minta imbalan. Kalau di sini enggak nih, bawain barang ya nanti sudah dibawain saja. Nanti bantu bawa ke sana, jadi tidak diantar pakai mobil. Jadi biar nanti mereka adaptasi sama kakak-kakaknya, nanti diantar ke sana. Yang boleh masuk tidak ada yang masuk asrama nih. Misal kalau santriwan ya nanti mungkin yang boleh menata dari bapaknya seperti itu atau kakaknya laki-laki. Kalau yang perempuan ya ibunya, kakaknya perempuan seperti itu yang mengantar. Seperti itu. Itu nanti di sana juga sudah ada yang menunggu kakak-kakaknya. Nanti milih sendiri lemarinya nanti sudah ada namanya, ya sudah ada namanya lemarinya. Nanti dipilih, kasurnya juga dipilih. Yang santriwan silahkan mau di keranjang atas, keranjang bawah, tapi jangan di kolong keranjang. Ya, oke silahkan dipilih. Itu mungkin ada yang bawa kasur sendiri, ya nggak apa-apa, nanti dibawa, nanti kakaknya dibantu. Ada yang bawa kasur sendiri nggak apa-apa, bawa lemari sendiri nggak apa-apa. Mungkin itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu, urutannya seperti itu ya. Selama MPLS ininya selalu dipakai ya, tanda pengenalnya selalu dipakai selama MPLS berlangsung sampai besok hari Jumat. Ya, dikasih namanya siapa, nama panggilan boleh, nama lengkap boleh. Seperti itu. Begitu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Oke, kalau tidak ada kata ini, syukron kasiron alhamdulillah, semangat, semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dan tertib santrinya. Semoga santrinya selalu tertib dalam aturan. Masuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Musa. Kepada Ustaz Musa Al-Fitri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Bapak Ibu semuanya dan aku santriwan santriwati, santriwati semuanya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan nyaman, kemudian kerasan di pondok sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya, doa ini tidak cukup sampai di sini saja, tetapi juga di rumah anak-anak kita ini ditirakati, diriyadhoi. Kita anak-anak di pondok tirakat, riyadhah, begitu juga Bapak Ibu di rumah tirakat dan riyadhah. Insya Allah dengan banyak tirakat, riyadhah dan juga amalan di rumah, maka ini akan memberikan efek yang kuat kepada anak-anak kita. Karena doa yang tidak ada penghalang, di antara doa yang tidak ada penghalang disebutkan dalam sebuah hadis, di antaranya adalah doa orang tua kepada anak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Irhamna 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 bi quwwatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'wil. Allahumma zayyinna bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir alsinatana minal kadhib wa a'malana minar riya wa qulubana minal khiyanah wa qulubana minal khiyanah wa amwalana minar riba wa qulubana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma ya sami'as sawt wa ya sabiqal fawt wa ya kasiyal idhami lahma wa mansyurha ba'dal maut. Allahumma ya muyassira kulli asir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir. Fa anta taqdi hawaijana hawaij dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara yang telah kita lalui pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca
bersama-sama. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda selanjutnya pengarahan kepada santri baru nanti akan diarahkan oleh yang bersangkutan. Itu nggak apa-apa.